Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gapura Undagi Samakta. Di episode podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah orang nomor 1 di SMA Negeri 2 Pandeglang. Yuk kita langsung sambut aja Bapak Dade Supriyatna SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Walaupun di masa pandemi aktivitas tetap berjalan lancar ya Pak ya. Aktivitas berjalan lancar sekalipun mungkin di masa pandemi. Iya. Kreativitas inovasi tetap terpelihara. Oke, siap. Kalau dilihat-lihat nih Bapak ini memang orangnya kayaknya nggak mau diem ya Pak ya. Mobile banget kayaknya. Insyaallah. Selalu bergerak terus. Nah, dan semoga ini di bawah kepemimpinannya Bapak, SMA Negeri 2 Pandeglang juga terus aktif, terus bergerak ya Pak ya, di di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya Pak. Selalu memberi kontribusi Nah, untuk kemajuan dia. pendidikan. Ya. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai visi dan misi SMA Negeri 2 Pandeglang. Nah, kalau begitu kita langsung aja dengarkan dulu nih dari Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih Pak untuk pemaparan visi dan misi SMA Negeri 2 Pandeglang. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara visi SMA 2 Pandeglang, sesungguhnya barangkali berangkat dari mimpi besar kita. Visi misi SMA 2 ini tidak bisa lepas dari keberadaan moto SMA 2. Iya. Yang tidak lepas dari istilah Gapura Undagi Samakta ya, yang kita kenal sekarang ya Pak ya. Barangkali ya dari awal ketika berdirinya SMPP yang kemudian berlanjut ke SMA, yang waktu itu belum ada tuntutan dari pemerintah untuk satuan pendidikan menetapkan visi misi sekolah. Iya. Jadi para katakanlah pendiri, para guru yang awal-awal SMA sudah itu mencanangkan dengan moto Gapura Undagi Samakta, sehingga ketika ada tuntutan pemerintah untuk satuan pendidikan menetapkan visi misi sekolah, sesungguhnya SMA 2 jauh sudah menerapkan dengan melalui adanya moto. Ketika ada visi sekolah, misi sekolah, penjelasannya maka harus dijelaskan bahwa visi SMA 2 itu merupakan usaha melengkapi dari moto SMA 2 sebagai Gapura Undagi Samakta. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena moto itu sendiri awalnya kan kita bangun untuk membuat sebuah terobosan ke peserta didik kita di SMA dulu, supaya bagaimana mereka peserta didik memahami dan menyadari bahwa masuknya mereka ke sekolah ini untuk digembleng dalam konteks pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan yang bagaimana yang akan digembleng, yang akan diciptakan, yang akan dibangun itu pengetahuan yang di dalam visi sekolah kita sekarang tidak lain dan tidak bukan terdiri atas 3 poin. Unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi, di situ ada akademis non akademis. Unggul di dalam akhlak mulia, itu kaitan dengan keimanan ketakwaan, dan unggul dalam kaitan dengan kesadaran akan kepedulian lingkungan. Jadi Gapura Undagi Samakta yang modern, yang melengkapkan dirinya dengan visi sekolah adalah SMA 2 sebagai gerbang pengetahuan, yang di dalam konteks pengetahuannya itu meliputi pengetahuan yang unggul dalam ipteknya, unggul di dalam impak iman takwanya, unggul dalam kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya. Jadi 3 poin ini diramu, dikemas untuk bagaimana bisa diterapkan dan dijabarkan sehingga mimpi indah SMA 2 di ke depan itu untuk merangkai meramu 3 poin itu bisa tercapai, bisa terlaksana. Itu barangkali kaitan dengan visi sekolah kita ke depan. Nah, kebetulan Pak Dede ini bukan orang yang baru ya Pak ya di SMA Negeri 2 Pandeglang ini ya Pak ya. Betul. Jadi lama dulu awal tugas saya di sini tahun 89 dipercaya untuk menjadi guru di SMA 2. Jadi udah 19 tahun jadi guru. Alhamdulillah ada promosi. Jadi kepala sekolah dan keluar dari SMA 2 2008.
2020 Balik alhamdulillah lagi menjabat kembali lagi ke SMA 2 sebagai kepala sekolah dan sekarang ya Pak ya. Betul, Makanya betul. beliau ini hafal banget gitu moto SMA Negeri 2 Pandeglang ini, Gapura Undagi Samakta, Samakta betul, gitu ya betul. Pak ya. Tahu betul gitu bagaimana moto itu dibentuk ya Pak ya. Betul, ya. Nah, Tapi perlu ada upaya-upaya strategi-strategi, ada satu kolaborasi kerjasama dan sebagainya. Jadi mimpi besar visi kita yang tadi 3 poin tadi itu jelas di dalam konteks untuk meraih, untuk mencapainya melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang dikemas dalam strategi-strategi yang sudah dikemas, yang sudah dimusyawarahkan, dirumuskan secara bersama. Kenapa? Jadi kembali lagi ke visi. Visi itu sesuatu mimpi besar yang dirumuskan secara bersama-sama oleh warga sekolah. Jadi jangan kemudian menganggap visi itu adalah sebuah harapan kepala sekolah, bukan. Visi itu adalah harapan semua warga sekolah. Mimpi besar itu adalah semua yang dirumuskan oleh stakeholder, semua warga sekolah. Nah tentu untuk mewujudkan, untuk mencapai semua itu tidak bisa satu pihak, harus semua pihak, dalam hal ini warga sekolah. Sehingga strateginya bagaimana untuk mewujudkan itu, pertama strategi yang tidak semperampangan untuk kemudian mencapai dengan waktu yang tergesa-gesa, tapi perlu strategi-strategi tahapan, strategi-strategi yang step by step. Bagaimana mewujudkan visi yang ke depan itu baik, diawali dengan menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dalam proses pembelajaran. Bagaimana membuka transparansi dalam pengelolaan, bagaimana membangun sebuah kolaborasi kerjasama, dan lain sebagainya. Nah itu semua digarap, dikomandoi oleh sekolah untuk semuanya sinergi satu sama lain, sehingga orientasi semua yang ada adalah kepada pembelajaran untuk mencapai visi yang mulia yang 3 poin tadi. Itu barangkali strateginya. Iya betul Pak. Nah selama ini kan ya Pak ya, SMA Negeri 2 Pandeglang itu dikenal dengan seni dan olahraganya nih Pak ya. Nah, kira-kira Pak, selain hal tersebut, ada lagi nggak sih Pak yang pengen Bapak tonjolkan dari siswa-siswa di SMA 2 Pandeglang? Baik, kaitan dengan yang sekarang sudah dikenal, yang pada posisi katakanlah capaian raihan prestasi SMA di masyarakat, memang tadi disampaikan kaitan dengan olahraga dan seni. Sesungguhnya untuk mengejar visi dalam kaitan melaksanakan dan mengusahakan tercapainya visi itu nggak harus melulu pada 2 poin yang menonjol itu. Jadi ke depan kita ingin yang namanya 3 pilar di visi kita, ipteknya kita raih, kita kena dan kita bisa buktikan, impactnya juga kita bisa raih dan kita bisa buktikan, wawasan terkait lingkungan hidup juga kita bisa raih dan kita bisa buktikan. Maksud saya bisa raih itu ya bisa terserap oleh seluruh warga sekolah, yang ketika kita ingin buktikan pada momen event-event tertentu, ketika ada lomba dan sebagainya, kita buktikan dengan keluar sebagai juara. Itu maka tidak perlu dan tidak harus pada poin yang dibatasi pada 2 tadi, olahraga dan seni saja. Kita ingin iptek yang kita raih, yang anak-anak peserta didik raih, dan setelah diraihnya oleh mereka harus dibuktikan. Mana pembuktiannya? Pada level event-event, lomba, pertandingan dan sebagainya. Sehingga dengan bukti dia meraih dan bukti dia memperoleh kemenangan itulah, itu harapan kita yang tidak hanya pada poin yang namanya olahraga saja. Ada akademisnya, ada non-akademisnya. Ada yang namanya keimanan dan ketakwaannya yang harus juga kita manifestasikan, kita berupaya sekeras-kerasnya untuk bagaimana merealisasikan semua itu. Termasuk kesadaran dalam konteks lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita peroleh, tetapi kita tidak bisa merealisasikan, memanifestasikannya. Lingkungan yang kita bisa peroleh adalah dalam bentuk kesadaran kolektif kita. Buktinya apa? Ada institusi, ada pihak luar yang memberikan satu status penilaian, status dalam konteks kita sebagai sekolah adiwiyata misalnya. Tetapi tidak cukup itu. Kesadaran yang harus terbangun dalam konteks keseharian di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Bagaimana PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, terlebih di masa pandemi sekarang. Jadi lingkungan dipelihara, dipedulikan oleh kita dalam kaitan untuk menunjang kesadaran kolektif kita terhadap lingkungan
di mana lingkungan banyak memberi kontribusi bagi kehidupan kita. Itu kayak untuk ke masyarakat. Iya. Terkait dengan lingkungan sendiri Pak, kebetulan sekolah kita ini kan mau menuju Adiwiyata Mandiri ya Pak ya. Betul. Nah itu upaya dari Bapak sendiri nih, apa tuh Pak untuk stakeholder yang ada di sekolah? Tadi itu kaitan dengan membangun satu pola kebiasaan kaitan dengan peduli lingkungan itu tidak instan. Iya. Tidak instan dalam arti seketika kemudian lepas begitu saja, tapi ini harus membudaya. Nah, membudaya untuk kemudian dapat prestasi, jelas pertama buktinya itu harus real. Bagaimana keaslian terpelihara, bagaimana perilaku dari warga sekolah itu betul-betul peduli terhadap lingkungan, bagaimana yang namanya administrasinya juga betul-betul secara administrasi lengkap dan sebagainya. Nah, terlebih dari semua itu, upaya dan keinginan kita meraih Adiwiyata Mandiri, terbangunnya kesadaran kolektif warga sekolah, membiasakan dalam pola peduli terhadap lingkungan itu semaksimal mungkin dalam keseharian di sekolah dan di luar sekolah. Jadi itu yang ingin dibangun, sehingga dari prestasi-prestasi yang ada, kita ingin kemas raihan prestasi yang dibangun oleh satuan pendidikan, raihan prestasi yang dibangun, yang dibuktikan oleh peserta didik, kita kemas, kita publikasi sesuai dengan keterbukaan publikasi, keterbukaan informasi. Kita ingin sampaikan ke mereka, sampaikan ke masyarakat melalui wahana web sekolah, melalui wahana informasi-informasi sosial media dari berbagai macam keluarga besar yang memiliki, sehingga nanti konten-konten yang sifatnya kita punya prestasi dari sudut implementasi visi dan bukti-bukti tadi itu tersebar dan terbaca, katakanlah diterima oleh masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa menilai. Jadi prestasi kita tidak mesti kita sampaikan, kita prestasi, masyarakat tidak nilai, tapi biar masyarakat yang menentukan dan menilai. Kalau sudah posisi kita bagus, menilai, masyarakat menilai, insya Allah kepercayaan masyarakat akan lebih banyak, akan lebih meningkat lagi dibanding dengan masa-masa yang akan datang. Jadi itu bukti untuk mewujudkan semua itu. Iya betul. Berarti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SMA 2 ini, kita tidak perlu prestasi di atas kertas gitu, maksudnya harus diwujudkan, harus dibuktikan gitu ya Pak ya. Dan masyarakat sendiri yang akan menilai. Iya betul. Nah, jadi jangan gembar-gembor kita bagus untuk pembelajaran, tapi kenyataan masyarakat tidak menilai kan enggak. Orientasi kegiatan di sekolah ditujukan pada pembelajaran, proses itu akan terlihat, terdetek, terdengar dari mulut ke mulut, yang kemudian mereka akan memberikan penilaian positif. Itu barangkali. Iya. Nah, semoga dengan strategi tadi, dengan upaya tadi gitu ya Pak ya, kepercayaan masyarakat terhadap SMA 2 Pandeglang ini ya semakin bagus gitu ya Pak, karena selama ini alhamdulillahnya gitu SMA 2 Pandeglang ini dikenal baik gitu ya Pak ya, di kalangan masyarakat luas kalau yang saya tahu gitu. Mudah-mudahan nanti akan jauh lebih dikenal baik. Nah, alhamdulillah, semoga ya, amin. Nah, terus nih Pak, terakhir ya Pak ya, harapan Bapak untuk SMA Negeri 2 Pandeglang ini ke depannya nih Pak. Kaitan dengan harapan ke depan SMA 2 itu bagaimana? Tentu saja harapan pertama terkait dengan kekompakan, kebersamaan, iklim yang terbangun di keluarga besar SMA 2 ini. Keluarga besar SMA 2 yang terdiri atas guru, TU, tenaga lapangan, kepala sekolah, siswa, kemudian orang tua siswa, komite sekolah, itu harus terbangun dalam konteks kerjasama, kolaborasinya, yang semua kerjasama kolaborasi itu diharapkan untuk bagaimana memberi kontribusi bagi kemajuan sekolah. Yang kedua, harapannya jelas yang berkenaan dengan komunikasi, kolaborasi, kerjasama dengan stakeholder yang lain harus terbangun. Bagaimana kerjasama dengan alumni, bagaimana kerjasama dengan masyarakat, termasuk barangkali dalam posisinya kita pada posisi keinginan kita untuk mendapat support dari pemerintah. Yang bagaimanapun kaitan dengan eksistensi sekolah itu kan pemerintah juga memiliki peran yang luar biasa. Sehingga dari potensi-potensi yang ada kita kolaborasikan, kita berdayakan, yang semuanya itu kita arahkan untuk dijadikan kepada proses kemajuan sekolah. Jadi harapan saya
sudah kerjasamanya bagus, kolaborasi antar di dalamnya bagus, kerjasamanya kompak, kerjasama dengan luar terjalin harmoni, pemerintah dalam kaitan dengan memberi support, bantuan, dukungan, dan sebagainya. Kita pada posisi kerja aman, kerja nyaman, kerja tuntas untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa kita ke depan. Jadi itu harapan kita, sehingga kalau itu sudah terbangun, lagi-lagi dari mulut ke mulut, program-program yang kita laksanakan, yang kita gulirkan akan diapresiasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih memberikan kepercayaan lagi. Nah, untuk sekarang tentu saja kaitan dengan situasi pandemi ini agak sedikit terganggu. Iya, betul. Karena kita harus WFH, harus BDR. Nah, oleh karena itu tetap pada posisinya, sekalipun BDR, kreativitas inovasi itu harus dibangun, yang ketika nanti siap pada posisi kita tatap muka normal, kita sudah punya kesiapan-kesiapan yang bisa kita andalkan untuk dikontribusikan bagi kemajuan siswa-siswi SMA Negeri 2 Pandeglang. Amin, amin, amin. Semoga harapan-harapan dari Bapak Kepala Sekolah ini dapat tercapai ya untuk kedepannya. Amin, amin. Ayo Pak, satu lagi deh Pak, pesannya deh Pak untuk para siswa kita nih biar selalu semangat gitu Pak walaupun di masa pandemi gitu Pak. Baik, kesan dan barangkali juga tip kepada keluarga besar SMA 2, baik pada guru-guru, pada tenaga lapangan, pada TU, termasuk terlebih pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Pandeglang. Jadi keluarga besar SMA 2 Pandeglang, dari guru, TU, tenaga lapangan, dan siswa-siswa, apresiasi luar biasa, semangat dan keinginan untuk majunya luar biasa. Ini terlihat di saat-saat pandemi dengan toleransi, kerja, dan belajar di rumah. Ini luar biasa antusiasnya. Oleh karena itu, kesemangatan yang terbangun, motivasi yang ada, kehebatan yang barangkali ingin diwujudkan oleh pelajar-pelajar SMA 2, mari kita bina, kita arahkan untuk betul-betul bisa berprestasi secara real di event-event, di lomba-lomba, di pertandingan-pertandingan, dan terlebih kesiapan itu untuk bekal dalam kaitan dengan kehidupan nyata para siswa di kemudian hari. Tetap semangat di situasi pandemi, mudah-mudahan bisa menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari kondisi yang memprihatinkan sekarang ini. Amin, amin, amin. Itu saja barangkali. Oke, semoga kita semua dapat menerapkan hal itu ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Bapak, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya sudah mau diajak berbincang-bincang. Terima kasih atas kedatangannya juga hari ini ya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang telah menonton video kami. Jangan lupa ditonton terus video-video dari channel kami. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.